Selamat belajar teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal-soal limit. Mungkin kali ini kita hanya membahas beberapa tipe soal saja. Kali 3 tipe soal seperti ini. Di setiap soal akan ada 2 contoh untuk membuat kita lebih terbiasa dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Kita mulai langsung saja, mulai soal yang pertama. Oke, diminta menentukan limit x mendekati 2 dari 2 tambah x kurang x kuadrat per akar x kurang akar 2. Nah, teman-teman mungkin masih ingat di sekolah biasa kita kalikan akar sekawannya. Kali ini saya tidak akan membahas lagi tentang mengalikan akar sekawan, tapi saya hanya ingin mengingatkan kita untuk coba referensi lain. Kalau menurut teman-teman mengalihkan dengan akar sekawan lebih cepat, silakan saja. Tapi kalau bisa cara lain, dicoba dan dilatih. Siapa tahu bisa lebih mempermudah dan bisa lebih mempercepat, apalagi dalam menghadapi ujian-ujian yang berbatas waktu. Oke, saya kasih contoh. Dalam menyelesaikan soal ini, kali ini kita akan membahas menggunakan turunan. Jadi ketika diberikan fungsi seperti ini, kita menurunkan bagian A, kemudian kita juga menurunkan bagian B-nya. Jadi bentuknya harus A per B. Kita turunkan A dan B-nya. Bagian A-nya kita lihat yang ada variabel X. Bagian B kita fokus juga pada yang ada variabel X. Jadi turunan dari ini adalah koefisiennya 1. Pangkat 1 ini langsung saja tulis koefisiennya saja. Terus yang ini tandanya tetap 2 kali ke depan 2x. Pangkat 2 nya berkurang 1 jadi pangkat 1. Kemudian bagian bawahnya ini abaikan yang tidak ada variabel X. Jadi di dalam bayangan kita ini X pangkat 1 per 2. Pangkatnya kita kali ke depan. Terus turunan dari dalam akar ini 1. Kemudian X pangkat setengah ini kurang lagi dengan 1. Jadi negatif 1 per 2. Ya, sampai sini saya langsung substitusi supaya mengurangi X yang ada. Jadi kita dapat bentuk seperti ini. X nya kita substitusi dengan 2. Lalu 1 kurang 2 kali 2 4. 1 kurang 4 ini negatif 3. 1 per 2 nya saya balik langsung 2 nya ke posisi atas. Terus ini 2 pangkat negatif 1 per 2 balik juga ke atas. Posisinya jadi akar 2 positif ya. 2 pangkat 1 per 2 tapi positif. Sisa 1 yang di bagian membagi. Nah, sisanya negatif 3 kali 2 negatif 6 akar 2. Jadi bagaimana teman-teman? Ini sampai setelah kita menurunkan bentuk ini, kita langsung mendapatkan bukan lagi bentuk 0 per 0. Intinya itu kan, kalau sebelum ini kan kalau kita substitusikan 2 tambah 2 4 kurang 4 0, ini akar 2 kurang akar 2 juga 0. Ini setelah kita turunkan bentuk 0 per 0 nya sudah berubah. Kita sudah dapat bentuk yang bukan 0 per 0 lagi. Oke. Mungkin nanti teman-teman akan bertemu dengan soal-soal dimana ketika diturunkan nanti akan bentuknya tetap 0 per 0. Ya, coba lagi turunkan 1 kali lagi. Selama dia masih 0 per 0. Kan sudah sesuatu bilangan per 0 atau 0 per 1 bilangan. Berarti tidak perlu atau tidak bisa diturunkan lagi. Tapi kalau selama masih 0 per 0, coba diturunkan. Untuk sebelum ini meyakinkan teman-teman boleh cari soal-soal seperti itu dan silakan berlatih untuk memastikan apakah itu betul atau tidak. Oke, untuk memperjelas lagi cara ini, tambah lagi satu contoh. Ini jawabannya negatif 6 per 2. Contoh yang berikut. Limit x mendekati 4 dari x kuadrat kurang 16
per 1 kurang akar 3. 1 kurang akar X kurang 3. Oke. Dengan teknik turunan juga, fokusnya ke X. Dan negatif akar X kurang 3. Ini beserta tandanya, jangan lupakan tandanya. Oke, X kuadrat turunannya 2X. 2 kali ke depan seperti biasa, pangkatnya berkurang 1. Terus ini dalam bayangan kita adalah X kurang 3 dipangkatkan 1/2. Posisi negatifnya tetap. Pangkat 1/2 nya kita kalikan ke depan. Turunan dari X kurang 3 itu 1. Terus X kurang 3 dipangkatkan setengah kurang lagi 1, maka jadinya negatif setengah. Sampai di sini substitusi X nya dengan 4. Lalu 2 kali 4 8. Negatif 1/2 saya bawa ke atas jadi negatif 2. Terus yang ini tetap di bawah, 4 kurang 3 1. 1 dipangkatkan apa saja tetap 1. 1 ini tetap. Jadi negatif 2 kali 8 negatif 16. Nah, jadi mudah bukan? Dengan turunan mempercepat pengerjaan soal ini. Ya, jawaban soal ini adalah negatif 16. Oke, lanjut ke tipe soal yang kedua. Nah, soal-soal seperti ini juga sering muncul. Oke, teman-teman mungkin bisa mengingat bentuk ini. Untuk A sama dengan P, dari bentuknya limit X mendekati hingga AX kuadrat tambah BX tambah C. Posisinya ini akar ya. Posisinya di sini harus kurang. Terus akar lagi Px kuadrat tambah Qx tambah R. Jadi ketika bentuknya seperti ini, bentuk kuadrat, akar kurang terus di sini limitnya X mendekati hingga. Maka solusinya kita bisa langsung ambil B, koefisien dari X. Yang depan ini kurang koefisien X yang belakang. Terus nanti kita bandingkan dengan 2 kali akar dari A. Atau 2 kali akar dari P, sama saja. Ininya kan A dan P sudah nilainya sama. Oke, kita langsung saja ke soal ini. Bentuknya harus seperti ini, maka saya harus rubah bentuk ini ke model ini. Maka saya kalikan saja, kali silang. 3x kali 3x tambah 2 negatif kurang 3x kurang 4 kali 3x tambah 2, hasilnya 3x kali 3x 9x kuadrat, 3x kali 2 6x kurang ini 3x kali 3x 9x kuadrat juga, min 4 kali 3x min 12, 3x kali 2 positif 6, min 12 kurang tambah 6 jadi negatif min 6x, kemudian negatif 4 ini kali 2 negatif 8. Oke, seperti biasa fokus kita adalah posisi B 6 kurang posisi Q negatif 6, kemudian kita bagi dengan 2 akar 9. Jadi 6 tambah 6 12, 2 kali akar 9 2 kali 3 6, 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi jawaban dari soal ini adalah 2. Oke, bagaimana teman-teman? Kita tambah lagi itu contoh seperti ini. Oke, ketika melihat soal seperti ini, ingat saja bisa tidak dibawa ke bentuk tadi ya, ke bentuk ini. Teman-teman langsung kuadratkan saja duanya, betul 4 atau tidak. Kalau sama 4, maka kita bisa pakai cara ini. Oke, jadi contohnya ini 2 kuadrat 4, kita langsung bawa ke bentuk ini ya. Jadinya kita keluarkan kurangnya, jadi positif 2x tambah 4. Kita kuadrat terus kita bawa bentuk akar, ini kan sama juga, bisa negatif 2x tambah 4. Jadi sudah bentuk seperti ini. Fokus kita adalah B dan Q, B, Q dan A ya. Jadi kita B di sini kita punya negatif 8 kurang Q nya kita dapat 2 kali 4 kali 2, 2 kali 4 kali 2 ya. Terus A nya 4, yaitu kalian seperti biasa negatif 8 kurang
2 kali 4 kali 2, 16. Terus 2 kali akar 4, 2 kali 2, jadinya negatif 6. Dan ini negatif 24 bagi 4, negatif 6. Jadi jawaban dari soal ini adalah negatif 6. Oke. Intinya di soal seperti ini biasa tidak dikasih langsung bentuk seperti ini. Biasa mereka kasih itu salah satunya dalam bentuk akar atau tidak sama sekali. Nah, di sini dituntut teknik manipulasi kita untuk pakai bentuk ini dan menggunakan model ini. Oke, terus berlatih supaya kita terbiasa menggunakan teknik seperti ini. Kita lanjut tipe soal yang ketiga. Oke, soal seperti ini juga sering muncul. Ketika menghadapi soal-soal seperti ini, oke teman-teman coba ingat model ini. Jadi maksud saya ketika soalnya adalah ada bentuk sin atau bentuk tan, maka coba ingat model ini. Jadi ini limit x mendekati 0 dari sin ax per bx, atau dibalik ax per sinnya di bawah atau tannya di atas, tannya di bawah, tentunya a per b, hasilnya adalah a per b. Jadi maksudnya di sini bentuknya ketika sinnya semakin menuju 0, terus dibagi dengan x menuju 0, perbandingannya 2 per 2, 1 per 1, 0,5 per 0,5 dan seterusnya. Jadi karena saling mendekati, si 0 per 0 itu semakin mendekati, semakin x nya mendekati 0, perbandingannya juga semakin stabil mendekati 1. Nah, ketika ada koefisien lain a dan b, maka nilai sin ax per bx itu akan semakin mendekati a per b. Gitu. Jadi mungkin di sekolah teman-teman sudah pernah mengingat bentuk ini. Biasa dikasih bentuknya sin x per x sama dengan 1, atau sebaliknya, atau tan x per limit x mendekati 0 dan tan x per x sama dengan 1, itu bawahnya dari sini. Jadi koefisiennya 1 per 1, makanya 1 per 1 sama dengan 1. Oke, jadi ini saya hanya tulis satu bentuk supaya teman-teman ingat hanya bentuk ini. Nanti ketemu bentuk sin x per x juga ingat bahwa koefisien 1 per 1, jadi jawaban tetap 1. Oke, langsung saja ke soal. Kita ingat bahwa bentuknya harus sin 0 ya. Kita tes betul tidak ini 0. Kita substitusi masuk 1, maka 1 kurang 1 0. Jadi semakin dia mendekati 1, sin ini akan semakin mendekati 0. Berarti kita bisa menggunakan fungsi ini. Jadi jangan terpengaruh atau terkecoh dengan ini nolnya ya. Jadi mau berapapun angka ini, selama sin ini semakin mendekati 0, maka kita bisa buat sin 0 per 0 ya. Jadi contoh ini sudah bentuk bisa mendekati 0, maka kita bentuk bawahnya juga kita harus buat, anggaplah saya ini x, seluruhnya ini x, maka di bawah kita harus buat bentuk x yang sama seperti ini. Jadi, atau teman-teman boleh katakan ini anggaplah ini y, maka di bawah sini kita harus buat bentuk y, yang mana adalah x kurang 1. Di sini kita faktorkan, jadinya x kurang 1 kali x kurang 1. Oke, teman-teman boleh pisah atau langsung saja kuadrat dengan kuadrat itu sama saja, koefisiennya dikuadratkan. Tapi ini saya sengaja pisah untuk memperjelas. Ini kita sudah dapat bentuk sin hx per bx, di mana koefisiennya sama-sama 1, juga 1 per 1, 1 per 1, jadi 1 kali 1 ya, hasilnya 1. Jadi limit x mendekati 1 dari si ini adalah 1. Oke, bagaimana teman-teman? Lebih mudah bukan? Nah, kita coba lagi contoh lain. Oke, contohnya seperti ini. Nah, di sini tidak ada x, tidak ada sin x dan tidak ada tan. Yang ada hanya cos. Oke. Tetapi yang menariknya adalah ketika kita substitusikan negatif 3 ke sini, jadinya negatif 12 tambah 12. Artinya dia akan menuju 0. Maka kita bisa mengingat bahwa cos ini kita bisa membawa dia ke bentuk sin. Nah, bawa dia ke bentuk sin. Nah, salah satu caranya
ialah dengan turunan. Kita bisa turunan. Jadi ingat saja bahwa turunan sin itu cos, maka turunan cos itu kebalikannya yaitu sin, tapi ada negatifnya. Negatif sin. Jadi seperti cara di awal tadi, kita fokus pada yang ada variabel x-nya. Oke. Lalu bagian atas jadinya 2x, makanya berkurang 1. Ini langsung koefisiennya 6. Terus yang ini, ingat ada negatif di sini, tetapi turun dari cos itu adalah negatif sin, maka negatif kali negatif positif, tidak usah pusing lagi dengan tandanya. Kita langsung lanjut. Koefisiennya ada di sini 2. Kemudian turunan dari dalam kurung ini 4x tambah 12 ini turunannya 4x, turunnya 4. Kemudian dari cos sudah menjadi sin, kita tulis kembali 4x tambah 12. Nah, setelah sampai ke sini, kita harus bawa bentuknya untuk sama, x dan x. Artinya anggaplah ini x, maka ini juga harus bentuknya x. Oke, jadi teman-teman boleh perbesar ini, atau boleh perkecil ini untuk menuju ke sini. Jadi contoh kali ini saya perkecil saja ini. Saya faktorkan 2. Bawa ke 2x tambah 6. 2 kali 2x tetap 4x. 2 kali 6 tetap 12. Setelah mulai seperti ini. Kalau sudah seperti ini langsung anggap ini sebagai x, ini sebagai x. Maka koefisiennya 1, 2, 1/2. Tapi untuk membuat teman-teman tidak bingung, saya sengaja pisah saja 1/8 pisah. Yang ini ax 1x per sin 2x. Jadi koefisiennya 1 dan 2. Jadi 1/8 kali 1/2 sama dengan 1/16. Jadi teman-teman ingat, pastikan bahwa ini nih bentuknya harus 0 ya. Jadi kalau kita substitusikan negatif 3 di sini, jadinya negatif 6 tambah 6, 0. Semakin mendekati 0. Ini juga semakin mendekati 0. Maka kita pakai bentuk ini bisa 1/2. 1/8 kali 1/2, 1/16. Oke, jadi mudah bukan? Oke, silakan teman-teman berlatih untuk membiasakan menggunakan teknik-teknik ini. Intinya yang paling penting adalah teman-teman nyaman bekerja menyelesaikan soal ini dengan cara yang mana, lalu lebih cepat, lebih menghemat waktu, sehingga lebih banyak poin yang bisa teman-teman dapat dalam waktu yang singkat. Selamat berlatih. Jangan lupa kuisnya di deskripsi video. Ambil waktu terbaik Anda, bawa mood Anda jadi asik, luangkan waktu untuk bisa mengerjakan soal-soal yang ada di deskripsi video ini untuk membuat teman-teman terbiasa dan mengerjakan tipe-tipe soal seperti ini. Selamat berlatih, selamat belajar, buat belajar menjadi lebih baik.